A. Merekonstruksikan informasi tentang masyarakat dan kebudayaan melalui sistem pendidikan di Indonesia. Menurut Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Nasional Indonesia, menjelaskan tentang pengertian pendidikan merupakan tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Adapun maksudnya, pendidikan yaitu penuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Sedangkan budaya adalah bentuk jamak dari kata budi dan daya yang berarti cinta, karsa, dan rasa. Kata budaya sebenarnya berasal dari bahasa Sanskerta yaitu budhaya, bentuk jamak dari kata budhi yang berarti budi atau akal. B. Misi pendidikan persekolahan. Pendidikan mempunyai misi untuk menyiapkan manusia dan masyarakat demokratis, religius, dan memiliki kemampuan untuk memahami, menghayati, dan mengamalkan atau mengembangkan secara terus-menerus nilai-nilai budaya yang mengutamakan kemandirian dan keunggulan dalam kehidupan bermasyarakat, serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan banyaknya kaum pelajar yang menunjukkan bahwa misi pendidikan sekolah tercapai. Seperti diketahui, misi pendidikan lembaga sekolah ada 3, yaitu yang pertama pendidikan kepribadian, yang kedua pendidikan kewarganegaraan, dan yang ketiga itu pendidikan intelektual. C. Sekolah sebagai sarana rekonstruksi masyarakat. Sekolah sebagai lembaga pendidikan berada di tengah-tengah masyarakat hanya akan berhasil apabila ada kerjasama dan dukungan yang penuh pengertian dari masyarakat dan keluarganya. Sistem sekolah terwujud dengan munculnya cara interaksi sosial yang khas. Analisis perwujudan sekolah sebagai organisasi sosial yang dicirikan oleh A. Memiliki satu penghuni yang tetap, B. Itu memiliki struktur politik atau kebijakan umum tentang kehidupan sekolah, C. Memiliki inti jaringan sosial, D. Mengembangkan perasaan dan semangat kerjasama kebersamaan sekolah, dan E. Atau yang terakhir, memiliki satu jenis kebudayaan dan sub kebudayaan tersendiri. D. Paradigma pendidikan, pengaruh eksternal dan internal dalam pengelolaan pendidikan. Kata paradigma dalam bahasa Inggris adalah paradigm, yang berarti model, sedangkan Barke menyatakan bahwa paradigma berasal dari bahasa Yunani yaitu paradigma, dan yang juga berarti model, pola, dan contoh. Menurut istilah Adam Smith, mengidentifikasikan paradigma sebagai cara kita memahami kehidupan seperti air bagi ikan. Sementara paradigma perilaku sosial melahirkan model konstruktivistik dalam pendidikan. Adapun pengolahan pendidikan di Indonesia dipengaruhi berbagai faktor eksternal dan internal. Yang pertama itu pengaruh eksternal. Jadi pengaruh eksternal itu terbagi menjadi 4, ya. A. Kebijakan pemerintah, B. Lingkungan sosial dan ekonomi, C. Perkembangan teknologi, D. Persaingan global. Yang kedua itu pengaruh internal. Jadi pengaruh internal itu terbagi menjadi 4 juga. Yang pertama itu kualitas pengajar, yang B itu kurikulum dan metode pembelajaran, yang C budaya sekolah, dan D manajemen pendidikan. Jadi kesimpulannya adalah bahwa pendidikan di Indonesia memiliki peran penting dalam merekonstruksikan informasi tentang masyarakat dan kebudayaan. Pendidikan bukan hanya berfungsi sebagai alat untuk mentransfer ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai medium pelestarian budaya dan pembentukan identitas. Sistem pendidikan di sekolah memungkinkan siswa untuk mengembangkan potensi mereka secara aktif serta mempelajari nilai-nilai kebudayaan dan sosial yang diwariskan dari generasi ke generasi. Ya, itulah tadi penjelasan singkat dari saya. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.